Halo, selamat datang di podcast Cerita Kecil Sebelum Tidur. Hari ini aku bakal cerita sedikit, tapi bukan dongeng. Jadi ini tentang suara, tentang gimana kita sebagai manusia saling terhubung lewat kata. Kalian tahu nggak? Ternyata public speaking itu bukan cuma soal berdiri di depan panggung yang terang. Di dalamnya ada kita sebagai pembicara, ada mereka yang mendengar, dan ada pesan yang mengalir. Baik itu lewat kata-kata maupun sekadar ekspresi wajah kita. Tapi kadang ada gangguan seperti suara bising atau rasa gugup. Tapi disitulah seninya teman-teman. Seninya berbicara dalam sebuah situasi. Tiap orang punya caranya sendiri untuk bercerita. Ada yang merasa aman dengan membawa naskah lengkap. Nah, itu namanya metode manuskrip. Supaya nggak ada yang terlupa. Ada yang memilih menghafal setiap kata agar bisa menatap mata pendengarnya dengan leluasa. Nah, tapi favoritku itu metode extemporer. Cukup membawa kerangka poin-poin supaya obrolannya tetap fleksibel dan komunikatif. Atau bagi mereka yang berani, ada metode spontanitas yang mengalir begitu saja tanpa persiapan. Nah, kamu tipe yang mana nih? Agar cerita kita didengar, kita butuh namanya ice breaking. Ice breaking kita taruh di awal supaya suasananya lebih mencair gitu. Nah, jangan lupa vokal juga penting. Bukan cuma soal volume suara, tapi tentang gimana kita mengatur nafas, memberikan ekspresi pada setiap nada suara kita. Nah, strateginya sederhana sekali. Kenali siapa yang sedang mendengar dan tentukan tujuannya. Apakah ingin memberi informasi atau sekedar menghibur. Dan lalu susun kerangkanya dengan rapi. Dari pembukaan yang manis, isi yang berdaging, sampai penutup yang berkesan. Kayak gitu. Tapi tunggu dulu. Menyusun kerangka itu bukan cuma soal teknis. Kita perlu menyelami lebih dalam siapa yang duduk di hadapan kita, apakah mereka teman sebaya, atau mungkin orang-orang hebat yang ingin belajar dari kamu. Nah, pahami latar belakang mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bahasa apa yang paling menyentuh hati mereka. Karena pada akhirnya, pesan yang baik adalah pesan yang sampai ke alamatnya yang tepat. Lalu soal isi yang daging tadi, pastikan ide pokokmu itu berdiri dengan tegak. Jangan biarkan pendengarmu tuh tersesat dalam kata-kata yang terlalu rumit. Gunakan bahasa tubuh yang alami dan berikan senyuman yang tulus. Dan biarkan postur tubuhmu berbicara bahwa kamu percaya pada apa yang kamu sampaikan. Oh ya, satu rahasia kecil, kalau ada bagian kecil yang terlewat saat kamu bicara, tidak perlu meminta maaf. Teruslah mengalir karena audiens lebih menghargai ketenanganmu daripada kesempurnaanmu. Sebelum kita benar-benar mengakhiri percakapan kita pada hari ini, ada satu hal yang ingin aku titipkan untuk kamu. Public speaking itu bukan sekedar bicara di depan umum, tapi tentang membangun koneksi. Ada pemberi, ada penerima, dan ada umpan balik yang tercipta dari sebuah anggukan atau senyuman. Ingatlah pesan ini. Public speaking itu bukan cuma soal bakat yang jatuh dari langit, melainkan sebuah keterampilan yang diasah. Jangan takut pada rasa gugup, karena itu adalah tanda bahwa kamu peduli pada pesanmu. Praktikan secara rutin di depan cermin, di depan kamera ponsel kamu, atau ceritakan pada kamarmu malam ini. Maka
Mulailah dari kesempatan-kesempatan kecil di sekitar kamu. Kelak dunia akan melihatmu sebagai pembicara yang besar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku tentang public speaking tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman kalau ada tipe-tipe sedikit. Dan sampai jumpa di podcast cerita kecil sebelum tidur berikutnya. Bye.